Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semua? Semoga kalian berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan selalu berada dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apapun. Pada pembelajaran hari ini kita akan membahas bersama mengenai berbusana muslim dan muslimah merupakan cermin kepribadian diri. Bersama saya, Ibu Nurlinawati SPDI. Kompetensi dasar yang akan kita capai: 1. Terbiasa berpakaian berbusana muslim sesuai dengan syariat Islam. 2. Menunjukkan perilaku berpakaian sesuai dengan syariat Islam. 3. Menganalisis ketentuan berpakaian sesuai syariat Islam. 4. Menyajikan keutamaan tata cara berpakaian sesuai dengan syariat Islam. Tujuan pembelajarannya: 1. Menunjukkan perilaku berpakaian sesuai syariat Islam. 2. Menganalisis ketentuan berpakaian sesuai syariat Islam. 3. Menyajikan keutamaan tata cara berpakaian sesuai dengan syariat Islam. Kita bahas yang pertama, yaitu memahami makna aurat dan busana muslim-muslimah. Makna aurat, menurut bahasa, aurat berarti malu, aib, dan buruk. Kata aurat berasal dari kata awira, yang artinya hilang perasaan. Menurut istilah dalam hukum Islam, aurat adalah batas minimal dari bagian tubuh yang wajib ditutupi karena perintah Allah. Batasan-batasan aurat untuk laki-laki, auratnya adalah dari pusar sampai ke lutut. Sedangkan aurat untuk wanita adalah seluruh tubuhnya kecuali wajah dan kedua telapak tangan. 2. Makna jilbab dan busana muslim-muslim. Secara etimologi, jilbab adalah sebuah pakaian yang longgar yang menutup seluruh tubuh perempuan kecuali muka dan kedua telapak tangan. Dalam bahasa Arab, jilbab dikenal dengan istilah khimar. Sedangkan pakaian adalah barang yang dipakai, baik baju, celana, dan sebagainya. Dalam bahasa Indonesia, pakaian disebut juga dengan busana. Sehingga busana muslim-muslimah adalah pakaian yang dipakai oleh pria Islam atau wanita Islam yang menutup aurat. Yang perlu kalian ketahui, syarat-syarat untuk menutup aurat bagi laki-laki dan perempuan adalah sebagai berikut. Untuk wanita, yang wajib ditampakkan hanyalah muka dan telapak tangan saja. Yang kedua, wanita harus menutup kepalanya dengan kerudung sampai ke batas dadanya. Yang ketiga, wanita harus menutup seluruh tubuhnya kecuali muka dan pergelangan tangan. Dan pakaian yang dipakai oleh wanita itu harus tebal dan longgar, serta tidak terlalu ketat atau sempit, sehingga dapat menampakkan bentuk auratnya atau bentuk tubuhnya. Kemudian harus memakai kaos kaki untuk menutupi kedua kakinya. Sedangkan aurat atau pakaian yang tergolong ke dalam kategori busana muslim bagi laki-laki adalah yang pertama, tidak terlalu tipis dan ketat sehingga menampakkan bentuk aurat laki-laki tersebut. Yang kedua, harus menutup auratnya, yaitu dari pusar sampai ke lutut. Yang ketiga, baik pakaian laki-laki maupun pakaian wanita tidak boleh menyerupai. Kalau pakaian wanita tidak boleh menyerupai pakaian laki-laki, sedangkan pakaian laki-laki tidak boleh menyerupai pakaian wanita. B. Ayat-ayat Al-Quran tentang busana muslim-muslimah. Yang pertama, Quran Surat Al-Ahzab atau surat ke-33 ayat ke-59.
yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minina yudnina 'alaihinna min jalabibihin. Zalika adna an yu'rafna fala yu'zain. Wa kana Allahu ghafurur rahima. Shadaqallahul azim. Yang artinya, wahai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu, dan istri orang-orang mukmin, hendaklah menutupkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu agar mereka lebih mudah untuk dikenali, sehingga mereka tidak diganggu. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi dalam Quran Surat Al-Ahzab ayat 59 ini, Allah memerintahkan kepada Nabi untuk menyuruh istri-istri Nabi dan anak-anak perempuan Nabi untuk mengulurkan jilbabnya. Artinya di sini mereka disuruh untuk menutup auratnya ke seluruh tubuh mereka. Apa tujuan kita untuk menutup aurat tersebut? Dengan menggunakan pakaian busana muslim tadi, busana muslim-muslimah, kita akan mudah dikenali oleh orang lain dan kita akan mudah untuk diketahui identitas kita bahwa kita sebagai orang muslim atau orang yang beragama Islam. Yang kedua, Quran Surat An-Nur ayat 31, yang artinya, dan katakanlah kepada para perempuan yang beriman, agar mereka menjaga pandangannya dan memelihara kemaluannya, dan janganlah menampakkan perhiasannya atau auratnya, kecuali yang biasa terlihat. Dan hendaklah mereka menutupkan kain kerudung ke dadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya atau auratnya, kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putra-putra mereka, atau putra-putra suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putra-putra saudara laki-laki mereka, atau putra-putra saudara perempuan mereka, atau para perempuan sesama Islam, atau hamba sahaya yang mereka miliki, atau para pelayan laki-laki tua yang tidak mempunyai keinginan terhadap perempuan, atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat perempuan. Dan janganlah mereka menghentakkan kakinya, agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Dan bertobatlah kamu semua kepada Allah, wahai orang-orang yang beriman, agar kamu beruntung. Dalam ayat ini, Quran Surat An-Nur ayat 31 ini, Allah berkata bahwa perempuan yang beriman wajib menutup aurat. Aurat boleh diperlihatkan kepada orang-orang yang mempunyai hubungan sedarah dengan mereka, yang mempunyai hubungan kekeluargaan dengan mereka, yang sering kita sebut dengan muhrim. Siapa saja muhrim itu? Muhrim yang dimaksud di dalam Quran Surat An-Nur ayat 31 ini adalah yang pertama suami, yang kedua ayah, yang ketiga ayah suami atau mertua, 4 putra-putra dari suami atau dari istri, 5 saudara laki-laki, 6 putra-putra dari saudara laki-laki, 7 putra-putra dari saudara perempuan, 8 perempuan yang seagama dengan mereka, 9 hamba sahaya, 10 para pelayan atau lelaki yang sudah tua, yang sudah tidak mempunyai syahwat atau nafsu terhadap wanita, 11 anak-anak yang
belum mengerti tentang aurat, mereka inilah yang boleh melihat aurat kita dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian di dalam Quran Surat An-Nur ayat 31 ini, kita dilarang untuk menghentakkan kaki kita, sehingga akan menimbulkan nafsu atau syahwat bagi orang yang melihat kita berjalan. Mengapa? Supaya kita termasuk ke dalam orang-orang yang beruntung, yaitu orang-orang yang beriman. Ketiga, hadis dari Ummu Atiyah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Rasul memerintahkan kami untuk keluar pada hari Fitri dan Adha, baik gadis yang menginjak akil balik, wanita-wanita yang sedang haid, maupun wanita-wanita pingitan. Wanita yang sedang haid tetap meninggalkan sholat, namun mereka dapat menyaksikan kebaikan dan dakwah kaum muslim. Aku bertanya, wahai Rasulullah, salah seorang di antara kami ada yang tidak memiliki jilbab. Rasul menjawab, hendaklah saudarinya meminjamkan jilbabnya kepadanya. Begitu pentingnya jilbab di dalam agama Islam. Sehingga di dalam hadis ini, orang yang tidak memiliki jilbab itu wajib untuk dipinjamkan jilbabnya supaya ia menutup aurat. Jadi anak-anakku sekalian, jilbab itu merupakan kewajiban bagi setiap muslimah untuk dipakai dalam kehidupan sehari-hari. Jangan hanya dipakai pada waktu-waktu tertentu saja. Orang yang memakai jilbab itu sudah memberitahukan kepada orang lain bahwa kita itu termasuk ke dalam golongan orang-orang muslim. Pakaian yang paling digemari oleh Rasulullah, yaitu pakaian yang bersih dan bisa menutup aurat. Tidak perlu pakaian itu mahal harganya, yang penting dia bersih dan bisa menutup aurat kita. Kesimpulan dari Quran Surat Al-Ahzab ayat 59, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diperintahkan oleh Allah untuk menyampaikan kepada para istrinya untuk mengulurkan jilbabnya. Yang maksud dari surat ini agar istri-istrinya dikenali dan bisa membedakan antara perempuan mukmin dengan perempuan non-mukmin. Sedangkan kesimpulan dari Quran Surat An-Nur ayat 31, dalam ayat ini Allah berfirman kepada seluruh hambanya yang mukmin agar menjaga kehormatan diri mereka. Kehormatan diri tersebut yaitu bisa dijaga dengan cara menjaga pandangan kita, menjaga kemaluan kita, dan menjaga aurat kita. Dengan menjaga ketiga hal tersebut, dipastikan bahwa kehormatan seorang muslimah akan terjaga. Ayat ini merupakan kelanjutan dari perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada nabinya yang mukmin untuk menjaga pandangan dan kemaluan. Karena dari pandangan itulah akan timbul hawa nafsu yang bisa menggugurkan keimanan kita sebagai seorang muslim dan muslimah. Sedangkan kesimpulan hadis yang kita tayangkan tadi, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada para wanita untuk menghadiri sholat Idul Fitri dan sholat Idul Adha, walaupun dia sedang haid, sedang dipingit, atau tidak memiliki jilbab. Bagi yang sedang haid, maka cukup mendengarkan khutbah tanpa perlu melakukan sholat berjamaah, seperti yang lainnya. Wanita yang tidak mempunyai jilbab bisa meminjam jilbab dari orang lain, dari wanita lain. Hal ini menunjukkan pentingnya dakwah atau khutbah kedua sholat Id tersebut. C. Menerapkan perilaku mulia. Berikut ini beberapa perilaku mulia yang harus dilakukan sebagai pengamalan berbusana muslim sesuai dengan syariat Islam, baik di lingkungan keluarga, sekolah, maupun di masyarakat. 1. Orang yang berbusana muslim dan muslimah harus mempunyai sifat sopan santun dan ramah tamah terhadap orang lain.
Karena sifat sopan santun dan ramah tamah merupakan ciri mendasar orang yang beriman, karena merupakan akhlak yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai teladan dan panutan kita. 2. Mempunyai sifat jujur dan amanah. Sifat jujur dan amanah adalah sifat orang-orang yang beriman dan soleh. Tidak akan keluar perkataan dusta dan perilaku khianat jika seseorang benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 3. Gemar beribadah. Karena ibadah adalah kebutuhan, maka tidak ada alasan orang yang beriman untuk melalaikan atau meninggalkannya. 4. Gemar menolong sesama, karena menolong dengan niat ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala semata akan mendatangkan rahmat dan karunia yang tiada tara. 5. Menjalankan amar ma'ruf dan nahi mungkar dengan mengajak dan menyuruh orang lain untuk berbuat kebaikan dan mencegah orang lain melakukan kemungkaran dan kemaksiatan. Dari materi yang sudah Ibu jelaskan tadi, kita bisa mengambil kesimpulan bahwa menutup aurat adalah kewajiban agama yang ditegaskan dalam Al-Quran maupun hadis Rasulullah. 2. Kewajiban menutup aurat disyariatkan untuk kepentingan manusia itu sendiri sebagai wujud kasih sayang dan perhatian Allah terhadap kemaslahatan hambanya di muka bumi. 3. Kewajiban bagi kaum mukminah untuk mengenakan jilbab untuk menutup auratnya kecuali terhadap beberapa golongan atau orang-orang mukrim tadi. 4. Dalam Quran Surat Al-Ahzab ditegaskan perintah menggunakan jilbab dan memanjangkannya hingga ke dada dengan tujuan untuk memberikan rasa nyaman dan aman kepada setiap mukminah. Hadis dari Ummu Atiyah berisi anjuran kepada setiap muslimah untuk menghadiri sholat Id, baik Idul Fitri maupun Idul Adha, meskipun sedang haid atau dipingit. 6. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surat An-Nur ayat 31 bahwa kita diwajibkan menjaga pandangan, memelihara kemaluan, dan tidak menampakkan aurat kecuali kepada suami kita, ayah suami, anak laki-laki suami, saudara laki-laki, anak laki saudara laki-laki, anak lelaki saudara perempuan, perempuan mukminah, hamba sahaya, pembantu tua yang tidak lagi memiliki hasrat terhadap wanita. Dan yang terakhir, Allah memerintahkan setiap mukmin dan mukminah di dua ayat ini untuk bertaubat dan memperoleh keberuntungan. Demikian materi pembelajaran kita pada hari ini. Semoga kita termasuk ke dalam golongan orang-orang yang beriman yang bisa memakai pakaian berbusana muslim dan muslimah sesuai dengan syariat Islam yang dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semoga kita termasuk golongan orang-orang yang beruntung. Ibu akhiri pertemuan pada hari ini dengan bersama-sama kita ucapkan lafaz hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, dan sampai jumpa pada pembelajaran selanjutnya, yaitu mempertahankan kejujuran sebagai cermin kepribadian diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.